Selamat sore, Bapak dan Ibu sahabat Indonesia. Saya Reza Aswin. Saya akan membawakan webinar berjudul Novum Payroll dan Fundamental Amerika Serikat. Bapak dan Ibu, kita perlu ketahui bahwa setiap tahun tentunya akan ada suatu tema atau isu yang akan diangkat oleh pasar. Dan ini akan menjadi arah besar market ke depannya, karena pelaku pasar akan menaruh portfolio mereka dari suatu peluang yang kurang menguntungkan ke instrumen yang berpeluang lebih baik tentunya. Untuk tahun 2020 ini, kita sama-sama melihat bahwa adanya serangan virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan coronavirus. Ini adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Virus ini cukup masif penyerangannya karena ini banyak dikaitkan dengan makanan laut dan pasar hewan yang berada di Wuhan, China. Virus ini pertama kali ditemukan di akhir tahun 2019 dan ini menyebabkan pemerintah China harus melockdown atau menutup kota Wuhan dan membangun banyak sekali rumah sakit dan tentunya menutup pabrik dan semua kegiatan yang ada selama berminggu-minggu. Ini tentunya sangat menjadi perhatian para pelaku pasar karena pada prinsipnya virus ini belum ada penawarnya. Baik Bapak dan Ibu sahabat FND Indonesia, bahwa kalau kita lihat bahwa penyakit ini itu memang sangat masif penyebarannya karena berawal dari kota Wuhan yang merupakan bagian dari provinsi Hubei. Virus ini dapat menular seperti halnya virus influenza biasa, di mana orang yang terserang penyakit tersebut hampir mirip keadaannya dengan pada saat kita terkena penyakit flu. Batuknya akan mengeluarkan suatu cairan yang dapat menempel dimanapun, dan virus ini akan hidup di benda-benda mati, seperti meja, atau tangan, atau bahkan alat-alat telepon. Dan pada saat kita menggunakan peralatan tersebut, maka orang tersebut akan tertular. Dan ini menyebabkan terjadinya suatu sesak napas dan kedepannya tentu dapat menyerang fungsi ginjal. Ini yang akan menyebabkan suatu kematian yang sangat signifikan. Dengan keadaan tersebut tentunya 2 hari yang lalu dilaporkan bahwa terdapat 93.000 orang terjangkit virus ini dan angka kematiannya hampir mencapai di level 3.200 orang. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, kalau kita bisa lihat dari semua yang ada tentunya, banyak sekali negara-negara yang terjangkit, lebih dari 50 negara terjangkit oleh penyakit ini. Dan apabila kita lihat petanya, memang terbanyak akan terjadi di daratan China, lalu juga akan terjadi di Eropa, itu adalah di Italia, dan sebagian besar Eropa sudah berwarna orange, artinya bisa mencapai 51 sampai 100 orang yang terjangkit.
Begitu juga dengan Korea Selatan sudah mencapai lebih dari 1.000 orang, dan di Amerika mulai menyebar. Ini yang menyebabkan suatu kenyataan bahwa adanya perlambatan ekonomi di banyak negara. Dan ini tentunya membuat atau berdampak pada stock market baik di Asia, Eropa, bahkan di Amerika. Kita sudah ketahui bahwa di Shanghai Composite terdapat suatu penurunan yang sangat signifikan pada saat mereka mulai melakukan suatu penguncian atau isolasi terhadap kota Wuhan. Dan ini membuat para investor di China membuang semua sahamnya. Sell off terjadi di Shanghai Composite, dan begitu juga dengan di Eropa terjadi juga hal yang sama setelah virus ini masuk ke Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah Amerika Serikat. Kita sudah ketahui bahwa di Amerika Serikat sudah diumumkan sekitar 11 orang meninggal karena virus ini. Dan ini semuanya membuat para pelaku pasar mulai melakukan risk off. Apabila kita lihat dari ketiga stok yang ada atau pasar uang yang terjadi di China, Eropa, bahkan di Amerika, semuanya jatuh. Dan apabila kita lihat, hanya China saja yang dapat melakukan suatu koreksi di akhir-akhir ini. Sedangkan untuk Eropa kita lihat agak berat, dan Amerika juga kita belum bisa mengatakan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membeli saham-saham di Amerika. Tentunya dampak ini membuat para pelaku pasar cukup panik, dan bank sentral pasti akan melakukan suatu penanggulangan. Berawal dari People of Bank China yang melakukan suatu program stimulus, memberikan suatu pinjaman kepada para pengusaha agar mereka mempunyai suatu modal atau cadangan modal untuk melakukan aktivitas pabrikan. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, tentunya keadaan ini direspon oleh bank sentral lainnya. Antara lain adalah Bank Sentral Australia atau RBA yang menurunkan suku bunganya dari 0,75 menjadi 0,5%. Dan malam harinya, The Fed mendadak melakukan suatu pertemuan dan memutuskan untuk memotong 50 basis point dari 1,75% menjadi 1,25%. Dan keesokan harinya, Bank of Canada memotong suku bunganya 50 basis point dari 1,75 menjadi 1,25%. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, apabila kita melihat bahwa 4 bank besar, ya 4 bank central bank terbesar di dunia melakukan pemotongan suku bunga, maka kita juga akan melihat ke depannya bahwa Euro Central Bank dan Bank of England akan melakukan hal yang sama tentunya. Semua ini bertujuan agar pasar uang tidak kolaps, dan tentunya ini akan membuat
risiko di pasar menjadi jauh lebih kecil apabila likuiditas di pasar terus dibanjiri oleh uang yang berlebih tentunya. Dan yang menarik adalah IMF akan mengucurkan dana sekitar 50 miliar US dollar, dan tentunya ini juga akan membuat para pelaku pasar agak tenang karena komitmen dari IMF untuk membantu adanya penanggulangan atas serangan virus COVID-19 ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu oleh para pelaku pasar. Karena apabila semua dana yang terkumpul atau banyak sekali yang menyumbangkan untuk penanggulangan, maka diharapkan vaksin untuk memerangi virus corona ini dapat ditemukan dalam waktu yang cepat. Baik, Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, bagaimana dengan Amerika Serikat? Apabila kita melihat data Amerika Serikat, tentunya gambarannya cukup sangat baik dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Kalau kita lihat dengan sektor pabrikan yang cukup memadai, walaupun kita lihat dari sektor jasanya memang ada suatu penurunan dari 53 menjadi 49 indeksnya. Ada penurunan yang tidak terlalu kuat di sektor-sektor lainnya, sedangkan di sektor tenaga kerja Amerika masih terlihat solid, dan keputusan untuk mengambil pemotongan suku bunga itu dikarenakan adanya serangan virus COVID-19 ini terhadap ketakutan pasar, sehingga Dow Jones jatuh sangat kuat, dan apabila ini tidak diatasi dengan cepat, maka tentunya ini akan menjadikan ekonomi Amerika menjadi melambat dan tentunya menjadi beban terhadap pertumbuhan ekonomi global. Tapi apabila kita lihat secara keseluruhan, Amerika masih mempunyai ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di Asia maupun di Uni Eropa. Itu sebabnya kita lihat bahwa obligasi mereka mempunyai yield yang cukup rendah dan sudah menembus 1% untuk obligasi atau surat hutang dengan jatuh tempo 10 tahun. Ini memang pertama kalinya surat hutang Amerika menjadi safe haven bagi para pelaku pasar atau para investor, mengingat negara-negara lain masih kurang siap untuk menghadapi serangan virus corona. Nah, dengan melihat semua ini tentunya kita akan coba memprediksi bagaimana data yang akan dirilis besok, yaitu data sektor tenaga kerja di Amerika. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, apabila kita melihat data sektor tenaga kerja, tentunya kita akan berhadapan dengan 3 data yang akan dirilis bersamaan pada jam yang sama dan hari yang sama tentunya. Yang pertama adalah average hourly earning. Ini adalah upah rata-rata per jam tenaga kerja di Amerika, dan diprediksi adanya suatu kenaikan. Sedangkan non-farm employment change itu adalah perubahan tenaga kerja di luar sektor pertanian, ya, atau dahulu namanya adalah
NFP atau non-farm payroll, dan ini lebih gampang ya kita katakan sebagai lowongan pekerjaan di Amerika di luar sektor pertanian. Diprediksi menurun dari 225.000 menjadi 175.000. Sedangkan yang terakhir adalah data unemployment rate. Ini adalah satu data tingkat pengangguran di mana diprediksi akan keluar sekitar level 3,6%. Oke, Bapak dan Ibu sahabat EBS Indonesia, kita akan coba lihat keseluruhan dari rangkaian dari awal bahwa serangan virus COVID-19 ini tentunya membuat suatu perlambatan ekonomi dunia. Ini disebabkan adanya 180K merupakan prediksi untuk non-farm payroll yang akan datang. Sedangkan unemployment rate ini dapat tenaga kerja Amerika, pabrikan, dan tentunya biro-biro perjalanan, bahkan maskapai penerbangan. Baik, Bapak dan Ibu sahabat EBS Indonesia, kita akan coba berdiskusi tentang data non-farm payroll ini dan fundamental Amerika Serikat. Baik, apabila saya akan coba lihat untuk ada pertanyaan dari Pak Hotma Panjaitan. Baik, selamat sore Pak Hotma. Pak Panjaitan menanyakan vaksin corona bukannya sudah ditemukan ya Pak? Baik Bapak Hotma Panjaitan, sulit kita untuk mengatakan bahwa vaksinnya sudah ditemukan karena masih ada uji klinis yang harus mereka lewati setelah beberapa obat tersebut ya, dimasukkan ke dalam hewan uji coba tentunya, dan ini memerlukan beberapa waktu dan hasilnya akan dicobakan ke manusia. Ada yang mengatakan bahwa 6 minggu kemudian sudah akan diuji cobakan ke manusia. Tetapi ingat Pak Hotman bahwa apabila vaksin ini sudah ditemukan, tentunya ini akan membutuhkan waktu juga untuk memproduksinya secara massal. Masih banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan tentunya Bapak dan Ibu sahabat EBS Indonesia, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa virus corona ini memang sedikit hampir bersamaan sama dengan virus influenza yang dapat hidup lalu mempunyai suatu daya tahan terhadap suatu cuaca sehingga dia dapat hidup di benda mati atau di atas permukaan seperti meja, tangan, dan segala macam ya. Dan tentunya ini hanya bisa dilawan apabila badan kita mempunyai terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Tentunya ini membuat pasar akan jauh lebih stabil. Terima kasih Pak Hotman. Begitu juga dengan Ibu Kartini, sudah diketemukan tapi akan valid sebagai vaksin ke depannya 6 minggu ke depan. Baik, terima kasih Ibu Kartini. Dari Mbak Oci Pigi. Selamat siang Pak Reza, selamat siang Bu. Mau tanya, apa artinya penurunan suku bunga sebanyak 50 basis point? Saya nggak ngerti apakah bisa dihubungkan dengan US dollar dan
non-farm payroll besok. Terima kasih Pak. Baik Pak Oci, selamat sore. Uh, Penurunan suku bunga 50 basis point itu artinya bahwa mereka menurunkan suku bunganya dari 1,5% menjadi 1,25% per tahun. Jadi apabila Mbak Oci menaruh uang di bank di Amerika, hanya mendapatkan bunga 1,2 saat ini hanya bisa mendapatkan 1,25% per tahun. Ini tentunya sangat kecil sekali dan ini membuat para investor tidak akan menaruh uangnya di perbankan dan akan lebih banyak menginvestasikan atau melakukan investasi atau membeli saham. Ini yang membuat akhirnya pasar uang kembali bergejolak dan tentunya pengusaha juga senang apabila harga saham mereka terus naik. Pada dasarnya pasar uang sangat dipengaruhi dengan masuknya atau keluarnya investor di pasar uang. Dan untuk US dollarnya tentunya apabila terjadi penurunan suku bunga, investor akan menarik uangnya ke dalam perbankan misalnya, sehingga pada saat pemotongan suku bunga, maka US dollarnya akan melemah tentunya. Sedangkan hubungannya apa dengan non-farm payroll besok? Tentunya ini akan menjadi suatu trigger bagi para pelaku pasar. Apabila perlambatan ekonomi terjadi, maka lowongan pekerjaan juga biasanya ikut turun. Pada saat negara dalam keadaan sulit, biasanya mereka memotong suku bunganya, dan tentunya ini juga memberikan suatu perlambatan ekonomi domestik atau produksi mereka. Tapi tentunya ini adalah suatu jangka pendek dan menengah, tetapi untuk jangka panjangnya kita akan melihat dengan penurunan suku bunga, maka negara itu akan kembali jadi sehat ekonominya. Terima kasih. Oke. Suaranya hilang. Iya, maaf Pak Teguh Wibowo, karena memang dalam keadaan mendung memang agak putus-putus internetnya. Baik. Pak Marhali, oke. Kenapa USA tidak terpengaruh terhadap pemangkasan suku bunga dibandingkan negara lain? Apakah ketahanan ekonominya cukup kuat? Oh baik, selamat sore Pak Marhali. Amerika kemarin justru memotong suku bunganya dengan secara mendadak dan di luar jadwal yang sudah ditetapkan pada tanggal 18 Maret. Ini tentunya membuat para pelaku pasar melihat bahwa Amerika saat ini memang ikut terserang virus corona. 11 orang meninggal dan tentunya ini membuat panik para pelaku pasar yang tadinya sedang banyak membeli saham di sana tiba-tiba harus menghilang gitu ya, dan tiba-tiba harus jatuh. Itu sebabnya dipotong suku bunga agar para pelaku pasar kembali ke risk on atau kembali mencari investment yang jauh lebih berisiko agar para pabrikan mulai kembali aktif. Baik, Pak Hotman Panjaitan, MPP besok apakah ada kecenderungan US menguat? Baik, Pak Hotman, kecenderungan itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, tinggal peluangnya besar atau lebih kecil.
kalau dilihat dari datanya, ini adalah data yang akan dirilis adalah data Januari. Tentunya ini akan banyak uh, banyak uh, jeleknya dibandingkan buruknya kalau kita lihat dari laporan-laporan data yang masuk tentunya. Tapi kita akan lihat ke depannya bahwa apabila datanya menguat dan USA menguat, tentunya ini yang tidak diinginkan oleh Presiden Trump, dan pasti dia akan kembali berkicau di media sosial yang namanya Twitter. Oke, baik, kita akan coba lihat sebentar bagaimana grafik dan apa efeknya terhadap mata uang atau pair-pair yang akan kita tradingkan. Baik, sebentar akan kita buka, yaitu yang paling banyak terpengaruh tentunya adalah Aussie dollar. Karena kalau kita lihat, ini adalah suatu mata uang yang sangat atau banyak dipengaruhi oleh perlambatan atau optimisme yang ada di pasar. Apabila kita melihat dari grafiknya, maka kemungkinan besar prediksinya Aussie US dollar akan terkoreksi naik sampai ke level 0,6665 dan tentunya targetnya adalah di level 0,6530-an sampai ke 0,6500 kemungkinan besarnya. Ini adalah range yang akan dilihat, akan dijalani oleh pair Australia US dollar. Dan apabila Bapak dan Ibu senang dengan trading gold, tentunya apabila kita melihat grafik seperti ini dan kita melihat fundamentalnya masih seperti itu, maka mau tidak mau bahwa tekanan naiknya masih tetap ada, dan tentunya ini akan banyak sekali tekanan yang turun apabila kita lihat level untuk buy-nya. Ini adalah suatu area yang akan terjadi apabila kita lihat range supportnya ada di 16.19 dan resistennya ada di 16.60. Baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya adalah Pak, bagaimana Mbak Oci, Pak, bagaimana dengan peluang gold saat ini? Bergeraknya sideways terus ya. Baik, memang kalau kita lihat beberapa akhir ini pergerakannya sideways, tetapi yang penting adalah sideways-nya cenderung ke atas atau ke bawah. Menurut saya sideways gold masih cenderung ke atas, sehingga ada bahwa Anda bisa membeli dan tentunya jagalah money manajemennya dan ikuti arah besar market. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sahabat Indonesia. Demikian diskusi dan sharingnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Reza Aswin. Selamat sore dan selamat bertransaksi.